Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi untuk aplikasi manajemen gudang kita. Kemarin kita udah buat yang shippernya, yang pengirim. Sekarang coba kita running dulu ya. Ini yang ini yang Spring Boot-nya. Kita jalan dulu ya. Ini udah jalan di port 8080. Sekarang coba kita tutup aja. Terus di sini yang front end-nya, yang manajemen gudang, Vue.js kita juga jalanin yarn serve. Yarn serve. Oke. Ini udah jalan di port 8081. Sekarang kita coba ini. Kemarin kita udah ngerjain yang pengirim ini. Kita bisa tambah, misalnya apa nih? Kok Seren atau Sena. Simpen, nih udah bisa kesimpan, edit dan hapus. Kemarin kita gitu ya. Lalu barang juga udah dibuat. Sini CRUD-nya. Sekarang kita pengen jalanin yang ini, yang barang masuk dan barang keluar. Kalau ini diklik, maka dia akan tambah stok gitu. Tapi kalau yang ini barang keluar, maka dia akan mengurangi stok. Nah, kita balik ke front end kita di sini. Kita pergi ke barang. Di sini update. Kita udah bisa ya update yang kemarin ya. Oke, kita buat aja folder baru namanya apa nih? Ship. Kita buat lagi komponen baru. Buat page baru kita namanya adalah form. Sini. Nah, ini akan menampung yang ini, yang barang masuk dan barang keluar. Di sini kita udah buat sini formnya. Kita pergi ke router kita, router index.js, kita buat routing untuk pergi ke sana gitu. Kita import dulu. Namanya adalah form ship from views ship form .view. Lalu scroll ke bawah di sini kita buat path baru. Namanya adalah ship. Lalu name-nya adalah, atau kita bikin 2 kali ya. Kita bikin 2 atau jadiin parameter ya. Namanya adalah tipe kayak gini. Lalu namanya adalah ship.form. Lalu komponennya adalah yang tadi kita buat, yaitu ship form. Ini yang form ship ya, maaf. Oke, ini udah kita buat routernya. Kita pergi ke komponen kita yang navbar, app navbar. Di sini, bukan sini, berarti ada di home ya. Nah, di sini yang barang masuk dan barang keluar. Di sini kita ganti aja yang barang masuk pakai router link, seperti biasa router link to name apa tadi, ship form ya. Coba make sure ship.form. Oke, yang ini. Lalu yang bawah juga ganti router link untuk tag penutupnya. Ini udah kita buat. Kita balik ke browser kita. Kita klik barang masuk. Ini belum di refresh, ini harusnya refresh dulu. Kita klik barang masuk. Oke, ini belum ada ya, harusnya kosong gini. Coba balik lagi ke sini, name shift.form. Ini name shift.form. Apa nih salah? Oke, berarti ini salah di routernya. Di sini kita harus nambahin parameter tipe namanya. Kita tambahin dulu params tipe apa nih, in ya.
Ada dua kalau nggak salah kita buat kemarin ya. Ada yang in dan ada yang out. Kita lihat di stok kita di sini, new stock, atau ya nih ada out dan in. Yang in, lalu kita juga buat yang outnya di sini, yang bawah kita ganti jadi router link. Itu name-nya sama, form ship.form juga, tapi params-nya kita ganti, tipenya adalah out. Di bawah juga ganti juga router link-nya. Oke, ini udah kita ganti. Coba balik ke browser kita, apakah ini udah berubah. Sini udah ada ya, ini yang in sini, lalu yang ini yang out. Oke, lalu kita balik ke codingan kita lagi di sini. Nah, di bagian form ini kita harus tangkap yang tadi kita masukin di parameter ini nih. Kan kita masukin parameter nih, akan jadi dynamic nih, akan berganti-ganti. Jadi kita tangkap dulu di sini data ya, kita tangkap di data, namanya adalah tipe itu, atau awalnya null ya. Ketika dia di create, maka kita tangkap nih this tipe sama dengan this root params titik tipe, kayak gini. Oke, ini beda ya, bukannya router ya, tapi yang root, nggak pakai R nih, root doang, params tipe. Oke, nah yang ini kita isi dulu pakai yang template kita. Ntar dulu, nih template kita ada di mana ya? Di manajemen gudang, template di bagian add stock nih. Kita open with Visual Studio Code. Kita scroll ke bawah. Di sini yang di bagian kontainer MX Auto, yang ini yang seperti biasa kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Copas. Di bagian sini ada barang, ada pengirimnya, dan juga ada jumlah. Oke, kita ganti dulu ya di sini. Namanya adalah barang. Barang, lalu ada shape-nya. Ini kita campur-campur ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia-nya. Aduh, kurang bagus kayak gitu tuh. Lalu ada jumlah. Oke, kita coba balik ke sini lagi. Kita coba refresh. Ini ada barang dan pengirim. Nah, di sini nih dynamic datanya nih. Jadi, kita harus ngambil data barang dan juga data pengirim kita gitu. Coba kita ke sini, ke bagian barang, klik barang, yang barang ini, barang.view. Kita copy aja di bagian sini nih. Kita pengen ngambil yang get all barangnya. Kita copy, kita kembali lagi ke form, dibuat method, namanya kita map action dulu ya. Action view egg barang kayak gini. Jangan lupa kita import map actionnya from vuex di sini. Lalu yang kedua, kita buat lagi map action yang pengirim untuk yang get all shippernya di sini. Oke. Lalu ketika ini dibuat, maka kita akan memanggil yang ini, get all barang dan juga get all shippernya. This get all barang, this get all shipper. Kayak gini. Lalu di bagian bawah data ini kita buat mutation, computed maksud saya, computed map state. Map state untuk yang barang,
barangs. Lalu yang pengirim mapstat juga pengirim shipper. Lalu di atas ini kita import juga untuk yang mapstat. Kayak gini. Ini untuk yang stepnya kita ambil ke sini juga, lalu yang actionnya juga kita tarik ke bawah, ke sini juga. Oke, yang barang ini yang udah kita tangkap stepnya, kita looping di sini di atas. Barang ini kita looping. Gimana caranya nih? Kita looping di sini. V4 barang index in barangs. Key-nya adalah key barang titik ID. Lalu value-nya barang titik name. Lalu ini value vmodelnya atau value ya adalah barang titik ID. Kayak gini. Lalu oke, kita nggak usah dulu, kita scroll lagi ke bawah di sini. Kita looping untuk yang pengirimnya v4 shipper index in shipper. Yang ini. Lalu kita kasih key, namanya adalah shipper di totok shipper titik ID. Kita kasih value, namanya apa nih value-nya? Shipper titik ID. Lalu ini kontennya adalah shipper titik name. Nah, depannya juga kita tambahin ya. Jadi shipper titik kode, saya lupa namanya, kode shipper kalau nggak salah. Di bagian shipper sini, kita lihat di, coba saya kirim ya. Nah ini kode shippernya ini kita copy juga. Jadi shipper titik ini kita tambah dengan ini dash dan kayak gini. Oke, coba kita balik ke browser kita. Ini udah oke, ini ada error, kurang koma. Scroll ke bawah di bagian sini. Kita balik ke browser kita lagi, harusnya udah refresh. Ini udah ada barangnya apa. Kalau ini belum ada barangnya, mungkin salah nih, tipe nih harusnya nih. Balik ke barang, list barang, kita kirim. Harusnya nama ya, nggak pakai bahasa Inggris, dia bahasa Indonesia, nama. Di sini kita tulisnya name. Nama. Ini ada yang udah kita buat. Laptop, MacBook, dulu setrikaan gitu ya. Nah, di sini udah sesuai dengan yang kita buat di sini. Lalu pengirim juga udah kita buat. Nah, cuman di sini ada undefined nih, pasti dia salah nama juga nih. Harusnya nama ya. Coba balik lagi ke sini. Oke, ini udah dapat nih. Ini kodenya dash nama panjangnya dia. Lalu ini kodenya dan dash namanya. Lalu jumlahnya di sini. Jadi di sini kan udah kita define ya, apa sih yang diperluin buat tambah stok. Di sini tuh ada barang ID-nya, lalu shipper ID-nya yang pengirim, lalu stoknya berapa dan tipenya apa, out-nya. Kita balik ke sini, manajemen gudang kita yang front end. Di bagian sini kita buat namanya form
lalu tipenya, misalnya tipenya adalah int, lalu apalagi nih, shipper ID, lalu barang ID, lalu stoknya berapa, 0. Kita balik, bener ya, barang ID, shipper ID, stok, dan tipe. Oke, ini pakai i, tipe. Oke, ini kita hapus saja. Kita ganti di bagian bawah di sini. Jadi tipe form titik tipe. Di sini, lalu kita scroll ke atas di bagian sini. Kita ganti view modelnya untuk yang form titik barang ID. Yang ini view modelnya adalah form titik shipper ID. Lalu di sini kita pakai view model adalah form titik stoknya. Tipenya kita ganti jadi number ya. Oke, di sini kalau kita coba inspect, balik ke view-nya, mana? Oke, ini view-nya. Di sini udah ada barangnya, lalu ada ini barangnya, lalu pengirim juga udah ada di sini. Nah, di sini ada barang ID dan shipper ID nih. Kalau kita zoom, kalau kita isi di sini, lalu kita isi, lalu jumlah 100. Nah, ini akan berubah ya. Kita refresh lagi. Balik ke sini, kalau in, dia dapat in. Kalau dia keluar, out, maka dia dapatnya out. Oke, mantap. Terus sekarang kita buat method untuk ngirim data ini yang kita isi ini ke server side kita. Pergi ke folder store, lalu mana nih? Kita buat baru aja ya, namanya stock. stock.store.js. Kita biasa import http from apa nih? Service ya, api.service. Kita buat namanya adalah state, adalah sebuah function yang mengembalikan objek, lalu station, lalu const action, lalu kita export default namespace true, the state, mutation, dan action. Begini, lalu balik ke index.js yang store index.js. Kita import di sini sebagai modul stock from stock. Lalu tambahin di bagian modul stock. Lalu kita buat function untuk ngirim datanya. Function namanya apa nih? Send stock commit payload atau data stoknya ya. Kita balikin dia sebagai promise resolve ya, resolve reject apa nih, try catch kalau di error kita log errornya, lalu kita reject kita bikin sebuah network await http post ke http localhost 80 API stock. Coba kita balik ke postman kita, API stock. Oke, http methodnya adalah post, URL-nya ini, lalu kita kirim data yang stock. Oke, lalu kita resolve network.
data. Lalu bagian stok ini kita taruh di dalam action. Begini. Lalu balik ke form kita di sini. Kita buat method ini masuk ke sini. Apaan sih Bang maksudnya? Kita import, maksud saya. Import method yang dari stok tadi ke dalam ini. Send stock. Dalam komponen ini biar kita bisa pakai. Di bagian sini kita buat send stock adalah asynchronous try catch. Kalau di error kita kasih alert titik message. Lalu await this send stock this form. Mantap. Kalau udah ditambah maka kita balik ke halaman ini lagi. Kita kasih tahu dia kalau udah berhasil, alert stok berhasil ditambahkan gitu ya. Lalu this router titik replace name adalah apa nih, home ya. Di bagian router saya lupa namanya home ya kalau nggak salah. Scroll ke atas, oke, ini namanya home. Oke, kita balik ke codingan kita. Kok codingan sih Bang? Website. Aduh, ini barang ya. Barang sama keluar nih. Coba barang masuk nih. Kita close aja nih DevTool-nya. Yang laptop MacBook, pengirimnya adalah Sena. Jumlahnya adalah 100. Simpan. Oke, ini nggak ke trigger karena kita belum ngirim datanya. Di sini kita set dulu dia sebagai sebuah atau sebagai form. Kalau dia di submit, kita prevent supaya nggak ada action default. Yang ini mantap. Kita balik lagi ke website kita refresh. Barangnya kita isi, juga pengirimnya kita isi, lalu kita kasih dia 100, simpan. Oke, stok berhasil ditambahkan. Oke, kita balik atau kita cek di database kita ya. Di bagian sini apakah masuk barangnya? Oke, masuk ya. Ini in, katanya stoknya 100. Coba kita out ya. Barang keluar. Barangnya adalah laptop MacBook, pengirimnya adalah Seren, dia keluar 10. Simpan. Kita lihat di sini. Oke, ini ada stok keluar, tipenya out. Mantap, berhasil ya teman-teman. Udah bisa barang masuk dan barang keluar. Oke, itu aja untuk yang tambah stok dan kurangi stok. Terima kasih semua.